Tuhan bahwa Bapak telah mengirim uang 75 juta, bukan 75 tapi 400 katanya. Oke, apalagi 400, kemana kau kirim? Oh, saya tidak kirim ke Bapak, kemana? Saya kirim kepada Paul Jang. Kemudian dimasukkanlah Paul Jang. Maka saya tanya deh, Paul Jang, kau kenal saya? Tidak. Kapan kau kirim uang? Tidak ada. Kenapa kamu bikin-bikin video? Saya dapat kiriman video dari Martin, kamu kasih uang. Ada 400, ada 600, ada 1,2 M. Kemana kau kirim? Oh, ini salah pengertian, saya tidak kirim uang, kata dia. Bajingan kalian, saya bilang gitu. Maka saya peringatkan tadi kepada Paul Jang, siapapun kamu, saya tidak perlu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, si pengacara MKC Bapak Kamarudin mulai teriak-teriak ini kepada si Paul Zhang bahwa si Paul Zhang itu membawa duit hampir 1 miliar rupiah. Coba dengarkan. Ada orang YouTubers yang ke luar negeri itu katanya ngirim uang ke Bapak apa ke saya maksudnya. Jadi kemarin itu berhari-hari saya diajak untuk atau untuk berbincang-bincang di linknya orang itu oleh orang-orang suruhannya dengan mengatakan telah mengirim uang pertama 75 juta katanya. Maka saya katakan sampai dengan detik ini tidak pernah merasa menerima uang 75 juta. Maka saya katakan kapan dikirim, kepada siapa dikirim, dengan cara bagaimana, mata uangnya rupiah atau dolar atau euro atau mata uang lain. Kemudian dari rekening mana ke rekening mana dikirim, harus jelas. Mana buktinya, kan begitu. Karena si yang membuat angka 75 ini tidak punya bukti, maka dihubungkan dengan Pak Putih. Saya juga tidak kenal Pak Putih ini, tapi dia mengaku juga grup daripada yang di luar negeri itu. Maka saya katakan, Pak, apakah Bapak kenal saya? Tidak. Apakah Bapak tahu rekening saya? Tidak. Kalau begitu, ada tuduhan bahwa Bapak telah mengirim uang 75 juta, bukan 75 tapi 400 katanya. Oke, apalagi 400, kemana kau kirim? Oh, saya tidak kirim ke Bapak, kemana? Saya kirim kepada Paul Jang, kata dia, kan gitu. Nah, karena disebut kepada Paul Jang, lalu kalau kamu kirim ke Paul Jang, kenapa minta pertanggungjawaban ke saya? Itu kan urusan kalian para donatur dong. Nah, kemudian dia kirimkan nomor telepon Paul Diu ke saya. Paul Diu tulisannya. Nah, kemudian berhari-hari diajak supaya ngeling ke mereka. Saya kan tidak mau, karena saya penegak hukum, tidak mungkin saya ngeling dengan seorang atau bincang-bincang di linknya tersangka, apalagi buron Polri, kan gitu. Saya harus menjaga nama saya sebagai penegak hukum. Nah, terpersoalan apapun materi perkara dia, tapi saya sebagai penegak hukum tidak mungkin saya berbincang-bincang di linknya buron Polri dan tersangka Polri, kan begitu. Nah, oleh karena itu, karena terus diminta konfirmasi oleh para orang yang mengaku donatur ini, akhirnya terjadilah perbicaraan malam hari, tengah malam. Saya di situ, saya, Martin, Anggit Syahaan, mengatakan mana buktinya. Martin juga tidak merasa nerima. Akhirnya dilingkan lagi dengan siapa itu, dengan dihubungkan dengan Putih, juga tak ada bukti. Kemudian dimasukkanlah Paul Jang. Maka saya tanya deh, Paul Jang, kau kenal saya? Tidak. Kapan kau kirim uang? Tidak ada. Kenapa kamu bikin-bikin video? Saya dapat kiriman video dari Martin, kamu kasih uang. Ada 400, ada 600, ada 1,2 M. Kemana kau kirim? Oh, ini salah pengertian, saya tidak kirim uang, kata dia. Kamu hati-hati lo ngomong lo. Saya sudah lihat videomu. Saya akan undang media cetak elektronik untuk mempermalukan kalian. Karena kalian penjahat, semua psikopat, saya bilang gitu. Saya bilang begitu. Bawa nama saya, bilang lawyer amis, pemeras dan sebagainya. 1 rupiah pun uangmu sampai detik ini tak ada masuk ke saya. Kenapa kamu bilang lawyer bau amis? Bajingan kalian, saya bilang gitu. Maka saya peringatkan tadi kepada Paul Jang, siapapun kamu, saya tidak perlu dengan kamu. Saya punya jaringan ada di mana-mana. Saya peringatkan ya, saya ada di grup-grup organisasi Israel di dunia ini, termasuk organisasi Amerika. Jangan kamu macam-macam di luar negeri mencoba menjelek-jelekkan nama saya. Saya sudah lihat video-video yang bohong itu. Itu kepalsuan. Tapi ada yang lebih berbahaya buat kamu, neraka. Kalau kau tidak bertobat, neraka menunggumu. Ya Paul Jang ya, saya harap kamu sadar, bertobat dan menyesali perbuatanmu. Mungkin umurmu masih jauh di bawah saya, pengalamanmu juga masih kurang. Kalau kau pejantan atau kau jantan, pulang ke Indonesia, saya bela kamu, hadapi masalahmu. Itu baru
pemimpin yang baik dan benar, bukan melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah pemimpin upahan atau Gembala. gembala upahan. Itu bukan gembala yang benar. Tapi kalau kau gembala yang benar pulang ke Indonesia, saya lindungi kamu. Saya bela nasibmu. Dan tidak usah pakai bayar. Karena saya komitmen selalu membela gereja dan pendeta. Sudah banyak gereja yang saya buka. Yang sudah ditutup bertahun-tahun saya buka tanpa dibayar. Bahkan saya pasang badan membela gereja. Malah saya keluar uang saya. Jadi hati-hati dengan mulut kamu. Tapi karena saya anggap adik saya kamu, saya peringatkan kamu dengan baik. Jangan sesatkan domba. Sebuah video yang diunggah oleh si Saifuddin Ibrahim, ini tidak tahu ya, ini mereka bertemu di mana. Apakah si Bapak Kamarudin mengunjungi si Saifuddin di Amerika atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Yang jelas dalam kicauannya Bapak Kamarudin menuntut si Paul Zhang untuk pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena apa? Karena si Bapak Kamarudin ini dijelek-jelekan oleh si Paul Zhang di Jerman sana. Bahkan yang lebih parah lagi, seseorang yang menghubungi Bapak Kamarudin adalah seorang donatur yang mengirimkan duitnya kepada si Paul Zhang untuk disumbangkan ke MKC. Si Paul Zhang di dalam channel YouTube-nya sering berkata bahwa dia sudah mengirimkan uang itu kepada pengacara MKC. Dalam hal ini Bapak Kamarudin. Nilainya banyak, 75, 400 juta, bahkan hampir 1 miliar. Ternyata uang-uang itu tidak pernah masuk sepeser pun kepada pengacara si Bapak Kamarudin ini. Uang dari donatur yang digalang oleh Paul Zhang sudah berkumpul banyak. Bahkan Paul Zhang juga pernah mengatakan dia sudah mentransfer uang sekian ratus juta untuk pengacaranya. Ternyata baik pengacaranya atau si Saifuddin yang menjadi pemimpin untuk membela si MKC yang dulu dianggap sudah menerima transferan daripada si Paul Zhang, ternyata dua orang ini bersaksi sampai hari ini mereka tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Paul Zhang. Lantas kemana uang yang dikumpulkan Paul Zhang selama dia mengumpulkan uang untuk MKC? Ternyata tidak sepeser pun jatuh kepada keluarga MKC, bahkan pengacara yang menangininya. Uang itu kemana? Anda pasti sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa si Paul Zhang sudah menilep uangnya MKC 400 juta, bahkan 1 miliar tadi dikatakan. Jadi Bapak si Kamarudin ini dengan gemasnya mengatakan, awas kamu ya, kamu akan aku cari baik itu di manapun, karena beliau mempunyai jaringan internasional. Dan si Bapak Kamarudin mengharapkan si Paul Zhang pulang aja ke Indonesia, dan dia akan bahkan menawarkan untuk jadi pengacaranya. Dan Bapak Kamarudin mengatakan tidak mau berbicara dengan Paul Zhang lebih jauh karena dia mengatakan, ngapain aku bicara dengan seorang buronan polisi. Tetapi sebetulnya Bapak si Kamarudin sebelah Anda itu Pak, si Saifuddin Ibrahim itu juga buronan Pak. Kok Anda makan bareng dengan dia? Nggak tahu kalau ini video diambil waktu Bapak masih si Saifuddin masih belum ke Amerika, itu beda lagi ya. Tetapi kalau video ini diambil saat Saifuddin sudah di Amerika dan Bapak ketemu di sana, kan sama-sama buronan ini si Paul Zhang dengan Saifuddin ini. Mungkin lebih baik si Saifuddin itu diserahkan juga Pak, suruh menyerahkan diri ke Indonesia. Jadi Bapak si Kamarudin ini mengatakan dia tidak mau melakukan komunikasi dengan si Paul Zhang karena dengan alasan dia adalah seorang buronan. Bagaimana dia dengan Bapak Kamarudin yang berkomunikasi juga dengan si Saifuddin Ibrahim? Bukankah si Saifuddin Ibrahim juga buronan? Jadi ini himbauan saya kepada Bapak Kamarudin. Jadi tolong sahabat Anda itu suruh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena si Saifuddin Ibrahim juga di kepolisian Indonesia. Saya nama Bapak selalu berkenan orang yang bermasalah. Jadi Bapak tadi katakan bahwa si Pang pulanglah, Anda berada di sana, Anda tidak mau berbicara dengan seorang buronan. Ternyata Anda juga berkawan karib dengan seorang buronan juga.
si Saifuddin Ibrahim. Jadi lebih baik Bapak bicara aja di sebelahnya itu, suruh pulang juga. Jadi dua-dua orang ini suruh pulang aja Pak. Jadi kami akan menantikan dua orang ini pulang ke Indonesia, dan semoga diproses dengan baik. Jadi ya, jadi supaya sebelah Anda itu suruh pulang juga, si Saifuddin Ibrahim itu jangan mau ke Amerika, katanya tidak mau bicara dengan seorang bagus, tapi Anda juga bicara dengan Ibrahim. Jadi demikian untuk Bapak Rudin seruan dari saya. Dan masalah yang dibawa si Paul Zhang, nah Ipang Kace, dan itu dibawa lari oleh si Paul Zhang. Paul Zhang itu teman saya ya, dulu satu gereja dia dengan saya di Pantai Costa, Surabaya. Bahkan sebelum dia berangkat ke Jerman, dia ketemu saya itu sampai 3 kali di beberapa rumah makan di Surabaya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.